Oke nih udah. Ya kembali lagi di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Kali ini kita akan bahas laga antara PSS Sleman melawan Deltras FC. Akan dengan sumber Kopong dan Pak Nanto. PSS Sleman saat ini berada di puncak klasemen dengan poin 6. Sedangkan Deltras kemarin kalah terakhir ya lawan Barito 0-1 ya. Oke, Pak Nanto, analisanya Pak, PSS versus Deltras. Ya, ini Deltras ini juga punya pengalaman ya, maksudnya meskipun mereka itu kalah di pertemuan kedua ya kemarin lawan Barito ya, cuma mereka ini di laga tandang pertama ini menang atas Persela gitu kan. Nah ini kan tim ini nggak bisa dipandang sebelah mata memang, apalagi beberapa pemain ya meskipun veteran ya kayak Haryono, kemudian Hargianto. Kalau Hargianto besok nggak main karena dia kena kartu merah kan. Nah, tapi sosok Widodo ini kan sebagai pelatihnya ini cukup pengalaman, Pak. Punya pengalaman ya. Dan musim lalu kan dia mengantar Persijap kalau nggak salah ya, lolos ke promosi ke divisi utama Liga Superliga musim ini kan. Nah, jadi kualitas Deltras ini cukup oke sebenarnya, dan mereka memang tim yang dari dulu ini kan sebenarnya tim yang punya materi pemain yang cukup bagus ya. Tapi entah kenapa setelah mereka terdegradasi ini sulit bangkit lagi gitu kan. Tapi apapun itu, Deltras tetaplah Deltras. Jadi tim ini juga punya potensi untuk menyulitkan PSS di kandang sendiri gitu kan. Apalagi mereka habis kalah di kandang sendiri kemarin di Stadion Gelora Delta. Ini kan mereka pasti akan mencari pelampiasan nih di Sleman gitu kan. Apalagi PSS ini nanti main tanpa supporter ya. Ya jadi ibaratnya ini meskipun ini laga kandang bagi PSS ini ya seperti laga tandang karena nggak ada apa namanya dukungan supporter di stadion kan. Ada Kopong Pak. Ya paling Kopong aja gitu kan. Kopong suruh salto besok. Ada bisa ya, jadi saya pikir 50-50 besok Bah. Juga secara tim dan secara persiapan sebenarnya PSS lebih unggul. Ya kan, komposisi pemain PSS juga ada di atas dari Deltras gitu kan. Cuma kan sepak bola ini lagi-lagi bukan matematika. Semuanya bisa terjadi gitu kan. Dan beberapa pemain Deltras ini kan punya pengalaman juga yang cukup bagus di Liga 2 ini. Jadi mereka juga dikombinasi dengan beberapa pemain muda ya. Jadi kemarin itu Barito itu juga agak sedikit kesulitan saat menghadapi Deltras. Beberapa kali Deltras ini juga sempat mengancam gawang dari Barito ya, meskipun problem utama Deltras itu masih di finishing touch yang kurang klinikal gitu kan. Meskipun ada pemain asingnya yang dari Kamerun ini, Neville Tengek. Tenggek gitu. Siapa yang Gary Neville ini? Ini pemain asal Kamerun yang memiliki pengalaman di Liga Uzbekistan ya. Sebelumnya dia main di Kamboja. Jadi unik. Jadi mayoritas pemain-pemain asing yang ada di Liga 2 ini banyak yang sebelumnya ini merumput di Liga Kamboja ya. Bahkan pemain asing dari klub-klub Superliga itu juga banyak yang sebelumnya merumput di klub Kamboja itu, kompetisi Kamboja itu. Kayak pemainnya apa namanya? Persib Bandung, strikernya itu di salah satu ada yang dari Brasil dan dia sebelumnya main di Liga Kamboja gitu. Dulu juga ada strikernya Persebaya yang pernah main di Visaka FC, juaranya Kamboja. Liga Kamboja ini juga merumput di Liga Indonesia. Ya ini nggak tahu apakah satu agen atau seperti apa gitu kan. Ya apapun itu dia punya kualitas kan. Intinya kan kita juga harus mewaspadai ini, dan pemain ini juga mencetak gol waktu saat menghadapi Persela gitu. Nah ini yang harus diwaspadai betul gitu. Cuma Deltras ini kan nggak hanya bertumbuh pada satu atau dua pemain. Gaya mainnya Widodo itu memang terkenal dia itu suka membangun tim yang terorganisasi dengan baik. Permainan timnya Widodo ini biasanya rapi gitu kan. Jadi
Widodo ini memang salah satu pelatih yang punya konsep sepak bola yang cukup terorganisasi ya. Jadi nanti PSS juga akan menghadapi tim yang punya organisasi pertahanan yang cukup bagus. Di back itu ada pemain asing dari Turki, namanya lupa Göktuğ. saya. Siapa Pak? Göktuğ Demiroglu. Demiroglu Göktuğ ini katanya juga pemain asing pertama yang dari Turki yang bermain di Liga Indonesia gitu kan. Nah, ini yang ya kita bisa lihat besok seperti apa, apakah dia mampu menahan pergerakannya dari Tokandin gitu kan. Nah, yang jelas modal utamanya PSS ini kan cukup besar. Ya. Karena kemenangan di 2 laga sebelumnya, pertama lawan lawan Balikpapan, yang kedua kemarin lawan Persiko Kudus. Ya. Nah, modal ini tentunya juga membuat mental bertanding anak-anak Sleman ini juga cukup tinggi. Nah, saya pikir besok tetap PSS di atas angin dan diunggulkan, Pak. Ya, tapi sekali lagi sepak bola bukan di atas kertas ya. Tapi kan di atas lapangan gitu kan. Ini tuh, Pak. Ya. Apa Bang gue Bang? Ya Bang, apa Bang yang telah dipersiapkan oleh coach siapa ini? Mustafa Ansari. Dua-duanya. Nah, coach dua-duanya. Kan Bang? Ya minggu-minggu ini latihan seperti biasa Mas, latihan dari sejak Nggak ada kemarin. yang beda latihannya. Ya tetap sama materinya. Tapi kemarin sempat libur, hari Kamis kemarin libur. Nah, libur sehari hari Kamis, terus lanjut lagi. Ini sore ini latihan, besok Sabtu latihan lagi, terus Minggu official training di Megua, terus Seninnya kan main ya. Main. Mainnya malam Pak. Malam Pak. Malam ya. Malam. Aku reso nonton, Bang. Pak kata iya wis ndak. Angel le di PSIM pun juga seperti itu tuh, Liga 1 itu juga harus Ditutup kok ya. itu. Kalau tim pelatih sudah menyiapkan seperti biasa, baik teknik, fisik, mengondisikan seluruh pemain, conditioning secara kebugaran. Kemarin setelah main biasa recovery, conditioning, dan di hari Rabu kemarin teman-teman pemain ini digenjot di materi fisikal Mas. Udah fitness juga di pagi harinya. Sekarang udah masuk ke taktikal biasa. Untuk melawan Deltras, Coach Ansari ini menekankan kepada timnya bahwa besok lawan Deltras, walaupun Deltras ini kemarin kalah dengan Barito ya, artinya kan Coach Ansari sudah berpesan kepada Gustavo Tokandin dan kawan-kawan ini agar supaya jangan jemawa Mas, tetap merendah. Kendati kemarin kalah, Deltras ini tetap patut diwaspadai karena bola itu kembali lagi, bola itu bundar dan di atas lapangan, bukan di atas kertas itu tadi. Kalau atas bantal apa? Daun atas bantal. Terus apa lagi? Masa statement cuman jangan jumawa? Ada lagi nggak apa? Ya ada. Untuk kondisi pemain, Terence belum berani, masih cedera belum berani diturunkan. Untuk Mas Farudin sama Nuri Fasya itu kemarin sudah ikut latihan gabung sama tim. Tapi begini Mas, di latihan itu kan kalau tim yang kondisinya baik-baik saja pakai rompi warna merah, nah Mas Farudin sama Nuri ini pakai ungu, itu dibedakan. Cuman untuk kondisi kedua pemain itu menurut Dokter Riko, dokternya PSS Sleman, Nuri ini progresnya itu sudah cukup sangat baik. Kalau Mas Farudin masih progres tapi belum berani untuk diturunkan lebih awal. Kemungkinan Mas Farudin ini di akhir November menuju Desember ini sudah berani. Nah, Nuri ini sudah, kalau menurut tim medis sudah bisa diturunkan, tapi nanti keputusan tetap di tim pelatih apapun itu. Nah, ini alhamdulillahnya syukur-syukur bisa menjadi tambahan amunisi lah untuk laga-laga PSS ke depan. Terkait rotasi pemain, Coach Ansari ini bingung Mas mau merotasi atau tidak. Dan menurut saya besok ini tidak akan ada rotasi karena tim pelatih ini seperti yang saya katakan di podcast sebelumnya Pak Ananto, karena tim pelatih ini bingung untuk memilih pemain siapa saja yang mau dipasang karena merata loh jari komposisi ini Mas, kekuatannya. Kalau kamu lihat waktu latihan, nggak artinya skuad yang dipasang saat lawan Kudus akan sama kemungkinan. Akan sama. Kan ada tuh pakai rompi tentara, rompi polisi. Akan sama. Rompi terjun payung nggak ini. Nah Bang,
artinya skuadnya akan sama nanti pas saat Kudus kemungkinan besar. Iya. Pas latihan itu. Akan sama. Oh, yang di drill apa itu pas latihan kemarin? Yang di drill fisik, masih fisik. Oh, malah fisik. Fisik dulu kan, habis recovery kan terus fisik dulu kan, mengembalikan pemain yang Rabu itu terakhir Rabu kemarin, hari Kamis libur. Iya. Rabu tuh fisik juga. fisik dulu mengembalikan kondisi pemain yang kemarin agak sedikit karena cedera toh. Tapi siapa saja yang kemarin cedera itu Coach Ansari belum menjabarkan ya. Oh, ada cedera. Ada yang cedera tapi ringan kok. Enggak banu, tapi kemarin sudah bisa latihan biasa lagi untuk dimainkan di Deltras, berani bisa. Iya. Pak Nanto, saat dari informasi Kopong akan apa? Seperti ada yang cedera ini, apakah mungkin Coach Ansari akan mengubah skuadnya atau masih akan tetap mempertahankan winning team saat melawan Kudus dan siapa? Laga pertama lawan mana? Deltras. Persiba. Oh, Persiba. Nggak ada yang cedera kan Bang? Sekarang enggak, kemarin cuma sedikit toh Pak, tapi sekarang udah oke. Pemulihan mungkin ya. Ya. Udah oke ya. Ya saya pikir Ansari akan menurunkan tim yang sama ya. Sama. Yang starting yang sama gitu kan. Jadi tapi kita juga melihat kan, karena kemungkinan besar ada pergantian mungkin pada posisi Kim sebenarnya. Kim mungkin akan sedikit digantikan oleh Iksan gitu kan, karena main di kandang gitu kan. Dan sorry Rala tadi bukan Hargianto yang absen besok ya. Hargianto ini ternyata pemainnya Barito yang kena kartu merah. Yang besok absen itu Marcel Yusuf Usemahu yang dari Deltras ini, dia cedera mungkin. Dan kemudian ada pemain yang dari Turki ini juga kemungkinan besar juga tidak bisa diturunkan. Jadi ini posisi back semuanya gitu kan. Nah ini juga agak sedikit cukup menguntungkan PSS ya, karena kondisi lini belakang dari Deltas ini kan pasti goyah gitu kan. Cuma kan Widodo juga sudah mengantisipasi ini, dan saya pikir untuk komposisi pemain selain Kim yang kemungkinan besar akan akan diganti oleh beberapa pemain lain ya, seperti Iksan atau siapa gitu kan. Mungkin nanti juga kita melihat Jajang ini kondisi terakhirnya seperti apa Pak? Iya. Aman kok Pak, udah. Aman ya, sudah latihan biasa. Jadi kemungkinan besar saya pikir sih paling yang hanya akan berubah ya posisi Kim itu. Kalau misalnya Kim nanti dianggap bahwa performanya di babak pertama kemarin cukup oke, kemungkinan besar nanti pasti dia dapat dipertahankan. Cuma kalau melihat dari pertandingan di Kudus, kelihatannya si Ansari belum yakin betul dengan Kim ini ya. Dan juga nanti justru saya menyorot pemain idolanya Kopong ini. Siapa Pak? Injai. Oke. Ya, Injai ini kemungkinan besar akan diberikan peran yang lebih agresif lagi di depan gitu kan. Jadi kemarin dari 2 pertandingan mungkin pemain ini sudah bisa melihat ya, sudah bisa merasakan bagaimana sih atmosfer ataupun gaya main sepak bola untuk Liga 2 sekarang ini. Jadi dia kemungkinan besar sudah mulai mengetahui ciri-ciri karakternya, sehingga dia akan bisa memanfaatkan kemampuan dia untuk tampil lebih agresif gitu kan. Dan kemungkinan besar Hustra sama Ansari juga akan mendorong si Injai ini untuk lebih naik ke depan Pak. Karena peluang ini sangat besar gitu kan. Karena dari beberapa tampilan dia terutama di babak kedua, sebenarnya kan peluang permainan gaya mainnya Injai ini agak sedikit agresif ya, meskipun dia juga tidak terlalu sering berada di kotak penalti. Hanya saja positioningnya dia, kemudian coveringnya dia di lini tengah ini mampu membuat Tokantin, Rico, dan sayap satunya Coge itu tampil bermain enak gitu kan, sehingga aliran bola dari belakang yang biasanya dibangun oleh PSS ini juga bisa cepat sampai ke lini depan. Jadi transisi antara bertahan dan menyerangnya PSS ini akan lebih smooth kalau si Injai ini bisa lebih agresif lagi. Dan kemarin kan kita lihat penampilannya Injai ini sudah cukup oke lah menurut Mas Kopong kan, karena Mas Kopong ini kan melihat secara langsung gitu kan. Kalau kita kan cuma melihat di layar kaca. Nah, ini memang beda ya, karena kalau di televisi biasanya kita itu fokusnya hanya pada kamera, ada adegan yang ada di kamera itu aja. Jadi ada di layar kita, layar televisi kita. Tapi kalau kita nonton langsung di stadion, kita itu bisa secara leluasa mengamati
karakteristik pemain, pergerakan ya, terutama pemain-pemain yang biasanya tidak tersorot oleh kamera gitu. Ini bisa terlihat secara gamblang ini kan. Nah, ini keuntungannya kita mengirim Mas Kopong kan seperti itu gitu kan. Kalau menganalisis dari layar televisi, ya kita tahu bahwasanya karakter pemain ini seperti ini, tapi lebih detailnya sebenarnya kalau kita melihat langsung. Makanya kan kita ngirim Mas Kopong terus ini untuk mendampingi PSS Sleman. Sebenarnya saya juga pengen nonton ya Bang ya. Gitu. Ya mungkin itu Bang. Mas Kopong ke zona konflik. Ya Bang, apa nih lupa? Lupa. Ini Bang. Injay man of the match kemarin lawan Kudus. Oh iya. Iya tahu bener Man dong. of the match Injay. Dia ngasih asis ya? Asis dua asis. Terlibat dalam proses gol ya. dari PSS Sleman yang pertama apa ya, kayak kipas atau apa kan, bukan asis tapi pas. Dan kemudian yang ke gol ketiga dialah yang menyebabkan penalti itu terjadi. Itu berarti apa namanya, mata Hustra ini pilihannya ini tidak salah kan, karena Hustra sendiri kan yang memilih Injay ini kan. Itu ya moga-moga nggak kapusan brosur ini. Kapusan brosur. Kaopong wae kapusan brosur bojo. Yang mana ke mana ya di kapusan brosur ini. Saya tanya Pak Nur lagi Pak. Sorry Bang, nanti Bang. Saya lupa tadi Bang. Pak Nanto. Apakah ada perbedaan antara Deltras di tangan Widodo saat ini dengan Deltras yang dengan musim kemarin? Yang waktu bersama dia musim kemarin bertemu dengan PSIM Yogyakarta. Banyak perbedaan. Ya. Pemain aslinya berbeda gitu kan. Tapi banyak juga pemainnya yang masih ada ya. Kayak Haryono itu kan juga kemarin masih main di Deltras ya. Sekarang juga masih main di Deltras. Kemudian jelas Widodo ini juga karakternya beda gitu kan. Dan saya pikir tim ini sekarang lebih rapi ya dibanding musim lalu saat menghadapi PSIM Jogja. Kalau saat menghadapi PSIM Jogja itu sebenarnya juga Deltras ini tampil bagus gitu kan. Cuma kan mereka seperti kehabisan bensin di akhir-akhir pertandingan, sehingga Rafinya yang tampil sebenarnya Rafinya waktu itu juga nggak tampil maksimal ya, karena dia baru saja sembuh dari cedera kan. Waktu habis pulang dari PSPS itu kan, depan barunya juga tampil nggak begitu maksimal, dan waktu itu kan hujan sangat deras gitu kan. Tapi akhirnya memang kebiasaan Deltras waktu kemarin itu memang kehilangan fokus di detik-detik terakhir, di menit-menit akhir. Nah sekarang penampilan Deltras ini sedikit rapi Pak, tidak gerusak-gerusuk seperti kemarin gitu kan. Nah karena ada faktor si Widodo ini kan. Nah, ini membuat pemain-pemain Deltras ini juga bisa tampil tenang. Jadi Widodo ini memang pelatih yang mengedepankan ketenangan saat dia menginstruksikan beberapa pemain. Jadi timnya main tenang dulu aja, main tenang sehingga bisa mengorganisasi permainan dengan baik gitu. Jadi agak sedikit beda memang Pak. Gitu. Ya, Bang. Oh ya, sama ini. Apakah saat latihan kemarin kayak pemain semacam Irfan Mofu juga dilibatkan dalam tim inti atau apa gitu? Belum terlihat Mas. Oh belum lihat. Belum terlihat. Saya acak. Acak. Berarti kemungkinan besar dia akan bermain menggantikan dia ganti namanya Tokantin kecil ya. Kecil. Dan Mofu pun sempat saya wawancara pun juga menerima hal itu. Itu kan tidak beda ketika Mofu itu di PSIM kemarin Mas. Oh iya. Main berapa menit pun, berapa menit yang dikasih untuk dari pelatih ya Mofu tetap fight. Pas lawan Kudus kan nggak main dia ya? Enggak. Pas lawan Persiba dia main. Ya main. Belum main. Tapi Mofu ini saya rasa dia mempunyai kualitas. Walaupun dia ya seperti musim lalu lah, saya tahu sendiri dia dapat menit bermain 10 menit, 15 menit di PSIM, tapi dia mampu menciptakan 1 gol. Dan kemarin waktu uji coba kemarin di PSS dia malah mencetak gol lawan Biak. Artinya Mofu ini ya mau dimainkan berapa menit, mau seberapa pendek waktunya, dia tetap fight Mas, tetap mempunyai kualitas saya kira. Hustra ada statement soal 2 kemenangan di championship ini? Belum Mas, ini malah karo aku ki malah gojek ya. Gojeknya piye? Iya kan. Lah kowe dikira badut ya. Kan kemarin coach minta ucapan selamat untuk band saya yang mau
launching album nah toh ya selamat ini mah delok bandku delok YouTube kayak oke good what's your genre band crazy band nah itu genrenya crazy band Iki genre ya ora mudeng kok iki ya. Mustra lebih mudeng ini kan. Statementmu soal dua laga kemarin enggak cek. Nah, Coach Mustra ini kalau sama saya ceria. Bawaannya ceria. Kowe koyo mbilung apa cara wito gawe ceria. Terus apa lagi? Yang latihan terakhir Rabu kemarin, Bang? Rabu kemarin ya ini cuman fisik aja, Mas, fisik. Mana ini apa namanya? Acak-acaknya loh, main cepet ono kae lho. Main cepet permainannya. Tahun mubal. Ora. Ganti, main cepet tiki-taka banyak apa acak permainannya acak yo ora nganggo gawang. Kadang anu penguasaan bola. Kuwi maksudnya. Ora nganggo gawang, nggo Randy. Tapi diselingi nganggo gawang, Pak. Injelingi ngegolke. Wah. Separuh lapangan lho Pak modelnya, Pak. Jadi itu konsep berlatih penguasaan bola agar tidak, maksudnya gini, semakin lama pemain itu dipaksa untuk menguasai bola, ball position gitu kan. Dan kemudian kenapa mereka main di lapangan kecil? Ini untuk meningkatkan kemampuan pemain dalam dalam melakukan pergerakan di ruang-ruang sempit. Jadi ini memang latihan yang memang biasanya dilakukan menjelang pertandingan gitu Bang. Jadi memang untuk bonding lagi lah agar lebih chemistry-nya lebih dapat. Dan selain itu juga ini juga sedikit banyak untuk mengasah mempertahankan ritme ritme kuantitas dan kualitas kebugaran pemain. Jadi pemain itu ini sebenarnya tidak latihan fisik, tapi sebenarnya kalau game seperti itu lebih agak sedikit menguras fisik. Jadi untuk mempertahankan performa fisik pemain juga. Jadi pemain kan bergerak terus karena nggak ada gawangnya gitu kan, semuanya pokoknya ini mencari bola seperti apa, mencari kamu harus bergerak kemana, kemudian 1-2 kali sentuhan itu Bang. Nah, ya itu karena SSB dulu sering sudah mulai diterapkan ya dulu, nggak tahu SSB sekarang. Ada statement pemain mungkin Bang jelang laga melawan Deltras Sidoarjo. Saiful Zodge boleh tak wawancara karena itu kan gol perdana toh. Ini kan baru jadi buah bibir daripada teman-teman supporter. Kan Saiful Zodge ini mematahkan keraguannya dari teman-teman supporter. Karena gol kemarin itu sangat luar biasa bagi teman-teman supporter. Untuk Saiful Zodge ini merasa sangat senang dan bangga ya bisa mencetakkan gol. Dia ingin berkontribusi lebih di pertandingan ke depan ya, seperti melawan Deltras dan pertandingan lain ke depan, Mas. Saiful ini mempunyai tekad untuk bisa membawa PSS ini kembali ke Liga 1 secepatnya juga. Seperti teman-teman pemain yang lain. Untuk lawan Deltras, Saiful juga siap untuk dimainkan lagi. Sangat siap, dia mau dimainkan di posisi manapun dia sangat siap. Artinya karena kemarin kan waktu lawan Balikpapan ini kan di wing back toh. Di wing back. Pertama kanan Pak. Kiri Kevin. Back kanan. Kemarin kan lawan Kudus kan dia di winger depan. Nah, itu kan bisa. Dia posisi utamanya apa sih? Nah, kan katanya tengah, Mas. Gelandang. Gelandang. Tapi bisa dimainkan di back kemarin wing back. Ijol-ijolan naruh Faris loh. Faris kemarin babak kedua keluar ya? Keluar. Apa jalan-jalan dulu? Iya, band variatif loh. Variatif. Nah, yo bal-balan ki variatif. Ya berarti dia pemain yang versatile, bisa main di beberapa posisi. Nah, sebenarnya Saiful ini kan pemain yang diturunkan untuk memenuhi kuota pemain muda ya. Tapi malah dia bisa menciptakan gol kan, ini sebuah hal yang luar biasa. Tapi sebenarnya secara overall Saiful ini bagus, cuma di beberapa momen Saiful ini juga kerap masih kurang cepat dalam memutuskan bola mengambil keputusan. Jadi beberapa kali peluang umpan-umpan yang mengarah ke dia ini agak sedikit sulit dikendalikan sama dia gitu kan. Juga beberapa kali dia juga sempat kehilangan bola, baik saat perebutan bola maupun saat dia mencoba menghadang pemain dari Kudus gitu kan.
Ya ini menurut saya hanya karena jam terbang saja. Ya. Lama-lama juga dia akan terbiasa. gitu kan. Jadi kayak masih berbeda dan memang kayak Rico ya. Rico itu kan diteror penonton seperti apa dia nggak begitu bermasalah gitu kan. Dan kemarin Rico itu kan sempat 2 kali dikasari sama pemain Kudus itu kan. Tapi dia tetap tenang itu, tidak terpancing dan dia tahu bahwasanya pemain itu mengincar kakinya tapi dia bisa menghindar gitu kan. Itulah apa namanya Kehebatan Rico ya. Ya, pengalaman yang bicara. Rico ini memang pemain yang punya pengalaman dan jam terbang tinggi sehingga dia tahu untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang ke dirinya. Terutama itu kelihatan sekali, terutama back kirinya itu yang masuk di babak kedua yang pakai ban kapten itu. Itu dari layar televisi itu 2 kali dia di Rico itu nggak diambil bolanya, ambil kakinya itu kan. Ya, dan pemainnya cuek aja loh saya. Maksudnya Rico ya cuek, dia juga cuek ya. Ya memang dia pemain senior gitu kan. Saya lupa namanya, Angger apa siapa namanya. Oh, Cerangger. Ya. Oh, Cerangger ya kapten Kudus ya. Iya, betul. Ya, Bang, nyebut nama coba Cotge siapa? Cotge. Nah, ada nggak pemain pelapis dia seandainya dia tidak main gitu? Substitusi pemain mudanya siapa, Bang? Muda. Iya. Muda kan ada Salman. Oh, Salman. Ada Salman. Kalau Alvarid kemarin belum main ya, Bang? Belum main. Kalau di depan ada sih itu Rifan Rerosa. Yang depan. dari Papua. Bukan, yang itu dari Papua. Epa. Raizin Diop itu Itu nggak masuk ya, Bang? Nggak masuk. Raizin Diop. Raizin Diop yang dari Papua kayaknya itu. Adine Bapak Diop. Nah, itu ada Rifan Rerosa juga yang kemarin waktu laga-laga uji coba ini sering ditampilkan, tapi dia di depan posisinya Pak, gelandang depan. Terus ya kan ada Fares, ada Dion. Ya ini saya kadang-kadang mencetak gol mereka berdua. Tapi kalau latihan yang paling menonjol si Coge ini ya, paling menonjol. Coge masih menonjol, masih oke lah. Cukup oke. Mungkin kalau kayak di PSM tuh Reva ya kan. Kok Reva siapa? Pemain mudanya Seva dan Raka. Coge seperti itu ya. Pak Anto, apakah melihat dengan dua kemenangan yang secara ya istilahnya mulus lah PS Sleman ini secara di atas kertas main di Maguwo akan menang mudah, mungkin akan melawan dengan Deltras lah. Nek mudah sih enggak ya, Bang. Akan ada perlawan juga. Enggak ada pertandingan yang mudah sekarang ini. Main PS lah mudah. Ya, enggak ada pertandingan susah, Bang. Enggak ada pertandingan yang mudah. Jadi sekali lagi bahwasanya Deltras datang ke sini itu juga tidak dengan misi yang kosong ya, karena dia baru kehilangan 3 poin di kandang itu kan berat juga. Dan kemudian karakternya Deltras ini justru mereka itu tampil bagus kalau away gitu. Nah ini yang cukup harus diantisipasi. Ini, karena menghadapi Persela sebenarnya dominasinya juga oke, tapi Deltras ini juga bisa berkembang waktu menghadapi Persela. Dan saat menghadapi Persela sama kondisinya saat menghadapi PSS. Persela itu juga tanpa penonton. Iya. Ya, nah ini PSS juga tanpa penonton. Jadi bisa saja nanti kejadian di Lamongan ini terulang di PSS. Harapannya Deltras kan seperti itu kan. Nah, jadi mereka itu sudah punya motivasi itu. Jadi saya pikir PSS juga tidak akan semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan Deltras ini. Cuma peluang PSS mengalahkan Deltras ini besar. Karena sekali lagi modal awal dari Deltras dibanding modal awal yang sekarang dimiliki PSS itu jauh lebih banyak yang didapatkan PSS. Dan PSS sudah teruji di 2 pertandingan, baik kandang maupun tandang. Hanya saja PSS ini juga bukan tim yang langsung panas gitu kan. Pasti dia harus melakukan adaptasi dulu secara permainan, kemudian mereka mencoba untuk naik pelan-pelan ya. Nah, nanti pasti, ini akan berhadapan dengan ketenangan atau organisasi permainan dari Deltras. Deltras ini tidak main reaktif kok. Mereka tenang, santai, terkesan agak santai mainnya. Cuma tim ini terstruktur, terutama di lini tengah gitu kan. Nah ini gayanya Widodo seperti itu. Nah kayak kalau kemarin lawan Kudus itu kan jujur saja gol kemenangan PSS ini itu lebih banyak karena kesalahan pemain-pemain belakang Persiku Pak.
Ya kan? Nah, besok pemain-pemain Deltras ini justru lebih berpengalaman dan punya kualitas yang mohon maaf ya agak sedikit dibanding pemain-pemain Persiku gitu kan. Nah, ini jadi agak sulitnya ini untuk menundukkan Deltras ya di situ itu gitu ya. Nah, saya pikir tetap kita tidak boleh memandang remeh ya tim ini, meskipun modal yang didapat PSS ini ya mungkin bisa dikatakan 2 kali lipat dibanding Deltras lah. Deltras datang ke sini dalam kondisi kalah, kemudian backnya juga kemungkinan besar 2 pilarnya ini nggak bisa main gitu kan. Tapi apapun mereka punya pelatih yang punya pengalaman, dan mereka juga ada beberapa pemain berpengalaman. Haryono itu meskipun sudah senior, dia juga cukup cukup bisa mengendalikan lini tengah gitu. Nah, kemarin waktu lawan PSIM itu di musim lalu ya, Haryono keluar kan berantakan. Ingatan saya Deltras sih main saat melawan PSIM cukup sporadis Pak ya kalau nggak salah. Mainnya kenceng sekali. Sekarang udah turun mainnya. Sekarang berbeda. Gaya permainannya jauh berbeda. Jadi kalau dulu ada perpaduan senior dan pemain asingnya ya. Sekarang kombinasi pemain senior permulaan dengan pemain muda jebolan akademi malah. Ya dan ya itu yang mendasar itu gaya mainnya lebih skemanya itu struktur itu, dan kemudian lebih tenang. Dan mereka jauh fokus pada solidnya lini tengah mereka. Jadi tidak seperti musim lalu yang mainnya kenceng gitu kan, tapi di akhir babak habis. Sekarang gitu. masih ada striker yang siapa? Semiran kayak. Iya. Itu sudah hilang semua kan? Sudah hilang semua. Sekarang pemain asingnya baru semua. Oke. Yang tadi Goktu Demiroglu sama Rian Lopez dan satunya Neville Tengek itu. Kalau Rian Lopez ini malah pemain dari Malta ini kan. Kemudian Tengek ini dari Kamerun, kemudian si Demiroglu ini yang dari Turki, kemungkinan besok ini masih belum bugar ya. Kalau musim lalu kan ada nama Arthur Vieira, kemudian Emerson dan Nixon Guilherme. Sekarang sudah nggak ada semuanya. Sekarang ganti semua. Itu. Pong, kamu melihat Ihsan Pratama akan bermain sebagai starter besok, peluangnya gimana, Pong? Peluangnya tetap Kim aku. Masih tetap game? Nah, aku tetap game. Terus kalau selama latihan ini peran Kim sama Arthur dijadikan satu nggak? Arthur siapa Mas? Kok Arthur kok malah siapa namanya? Ihsan. Enggak. Ihsan Pratama. Beda ya. Arthur main PSS nggak lupa? Tahu nggak kamu? Nggak tahu kan? Kiper kita ya. Arthur kok kiper? Siapa Pak? Arthur AC. Arthur siapa? Arti ya, aku. Pemain Deltras. Enggak. Arthur Irawan. Malah main PSS loh. Itu bosnya Persik Kediri. Oh, jadi bos sekarang. Nggak tahu kan kamu? Arthur pemain PSS. Kenalan dong makanya. Iya Bang, kalau latihan gimana? Peran Ihsan dan Kim? Ya dibeda deh. Selalu terpisah? Oh, berarti nggak mungkin satu kan Pak? Arthur sama kok Arthur lagi sih? Senang Arthur. Siapa? Kim sama Ihsan. Itu karena gayanya sama Pak. Kayaknya sama. Jadi nanti kalau 2 orang ini dimainkan berarti akan mengurangi 1 gelandang bertahan. Oh, tidak seperti Vidal kan dan nanti mengurangi Valente. Ya beda. Karena dan PSS ini kan mainnya 4-3 biasanya ya. 4-3 gitu kan. Kadang 4-3-3. Mereka punya 3 penyerang kan, biasanya ada Rico, kemudian ada Tokandin, kemudian yang di kiri ini Coge itu Malin kan. Dan kemudian di tengahnya itu ada 3, si Injai, Dion, kemudian si Kim gitu kan. Nah ini berbeda dengan gaya mainnya PSIM yang menempatkan double pivot di tengah gitu kan. Double pivotnya ini kan kalau si Ratmasov sama siapa namanya? Bukan Sudin malah Valente 2 ini. Sekarang justru kalau PSS ini mainnya 4-3-3 itu. Jadi kalau misalnya nanti Ihsan ini dimainkan, berarti kan Dion ini kan harus salah satu antara Dion dan Kim yang harus dikorbankan. Tapi rotasi pemain PSS itu belum begitu baku ya. Si Coke ini banyak main kadang main di kanan, atau main di kiri ya. Iya. Artinya kan formasi
pemain ditempatkan di mana tuh masih bisa berubah-ubah. Masih bisa, Oh. masih bisa. Dion kadang kan di tengah, kadang bisa di wing barang. Nah, makanya. Nah itu. Yang menarik memang di PSS ini banyak pemain yang versatile gitu. Iya. Jadi ini kelebihannya PSS ya, karena mereka memiliki pemain-pemain yang punya apa ya, gaya seperti itu. Mereka itu punya kemampuan bermain di banyak posisi. Iya. Nggak cuma Dion, di situ ada Kevin Gomez juga ada, Ya, bisa Kevin main di Gomez wing, bisa bisa ya. main di center back. Ya. Kemudian siapa namanya, Coge ini malah lebih kanan kiri, depan belakang dia bisa gitu kan. Terus kemudian siapa lagi, Rico kadang di sayap kanan, kadang main di sayap kiri, meskipun dia apa namanya belum pernah dicoba sebagai wingback ya. Iya. Ya, belum coba dipasang sebagai wingback, tapi cukuplah dua posisi di positioning ini berubah-ubah gitu kan. Kemudian kadang Iksan ini juga agak dimainkan lebih ke sayap juga kadang Iksan itu kan. Dan kemudian di situ ada siapa, penyerang tengah andal apa, idolanya si Kopong, Jai. bukan yang dari PSIM kemarin tadi, Fares. bukan yang striker. Oh, Mofu. Mobu ini bisa jadi striker atau penyerang tengah, bisa juga sebagai sayap. Sayap. Kemarin dia balik Kemarin masuk waktu lawan Balikpapan dia main di sayap kan. Sementara Tokantin masih tetap di depan. Jadi ini tim ini sekarang itu selain memang kedalaman skuadnya cukup oke, Oke. pemain-pemain yang dimiliki juga punya kemampuan untuk bermain di beberapa posisi. Ya. Itu yang menarik, Pak. Sama satu lagi Pak Nato. Jamul itu kan bisa back sama striker Pak. Ya, dia emang awal striker. Dulu striker dia tuh. Jadi kasusnya Jajang siapa? Jajang Mulyana. Jajang Mulyana ini mirip dengan Nova Arianto. Iya. Nova Arianto itu sebelum dia jadi center back, Striker. dia adalah striker. Dulu kalau nggak salah dia main di Arseto itu waktu juniornya itu kan. Karena Nova ini kan anak kandungnya Sartono Anwar gitu kan. Sartono pernah ngelatih juga di apa namanya Arseto gitu kan. Nah kemudian dalam perjalanannya Nova ini karena merasa kesulitan bersaing di posisi striker, terutama karena banyaknya striker asing, akhirnya dia diplot main di center back, sama dengan Jajang Mulyana. Jajang Mulyana ini saya juga waktu Jajang itu masih aktif main di striker, saya juga menyaksikan dia. Gaya mainnya seperti siapa? Bom Hoki Caraka. Oke. Hampir mirip seperti itu, gitu kan. Jadi nanti kalau Hoki nggak berkembang, kemungkinan besar bisa juga jadi big back, jadi back tengah gitu kan. Karena bodinya oke. Jadi tapi gini, ini beberapa pemain yang pernah dirotasi seperti itu. Jadi keuntungannya mereka dari awalnya striker kemudian menjadi stopper atau back atau center back, mereka itu paham seperti apa sih karakter dan perilaku para striker itu kalau di depan gawang, sehingga mereka saat mereka jadi back, mereka akan dengan mudah mengantisipasi ini. Gampang mereka membaca pergerakan striker ini karena ilmunya kan satu, ya kan. Kalau striker seperti ini gerakanmu ini, ya kan. Kemudian kamu jadi back, Pong, otomatis kan dasar-dasar kamu sebagai striker kamu sudah paham. Nah ini dia gampang mengantisipasi. Nah ini juga pernah diungkapkan oleh Nova bahwasanya kelebihan dia tangguh sebagai center back salah satunya karena dia pernah menjadi striker, gitu. Dan memang lebih sulit menjadi striker dibanding back, gitu, Bang. Kalau Kopong agak susah, Pak. Karena dia sekarang backnya banyak kebobolan kemarin kan. Dia awalnya bukan striker, klepet, hakim garis. Lah Kopong ini main balik malah guyon karo hakim garis karo penonton lah. Terus ya, back. Kayak di Tarkam aja habis main bola melari ke penonton dapat saweran gitu loh. Yang kono ya kebobolan terus dikosek wong senior lewat terus iki piye gitu. Dijolan umur apa ora aku gitu kan. Ya gitu mungkin. Laga besok tanpa penonton ya? Tanpa penonton, masih tanpa Terus penonton. positif ya? Iya Pak, masih positif. Ada himbauan apa dari Panpel mungkin? Belum keluar, Belum keluar. tapi biasanya
tidak boleh menghadiri di area stadion. Kayak kemarin waktu dengan Persiba Balikpapan itu kan seperti itu. Ada beberapa penonton yang berada di lokasi atau venue. Enggak Pak, enggak tertib. Berarti itu steril betul ya? Steril bener. Tertib, teman-teman supporter tetap mematuhi himbauan dari manajemen. Nah, misalnya apa nenggon bakul-bakul pinggir jalan yang di Jalan Maguwarjo itu nggak apa-apa, jalan stadion ini nggak apa-apa ya? Lewat HP gitu. Enggak apa-apa, lewat HP. Terus kadang tapi kan banyak, sekarang kan banyak Pak yang itu loh nobar di mana, di kafe mana, banyak sekali seperti itu Pak sekarang Pak. Dan paling ketika besok menang, kemungkinan teman-teman ini sehabis nobar ini menuju ke stadion mengawal. Kemungkinan feelingku loh ini. Sip Bang, ini aku mau nanya. Kemarin itu kan ada supporter dari PSS yang bertandang ke Kudus, ke Stadion WW Wetan. Sudah ada keputusan dari Komdis, I-League untuk apa dari manajemen terkait dengan sanksi dan sebagainya? Belum Pak. Kamu sempat tanyakan? Belum. Tapi ini sudah menjadi rasan-rasan di pihak manajemen juga. Ya udah, pastinya udah tahu lah. Wong wis tersorot kamera dan udah akun-akun, semua akun itu sudah mengeposting itu semua. Artinya sudah banyak yang tahu. Manajemen pun tahu, Mas Yoni di sana juga tahu kok. Dan tapi ini biasanya kan kalau begitu kejadian langsung menjelang pertandingan ini kan sudah turun adanya sanksi ya. Tapi ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Jangan-jangan memang nggak ada sanksi ya Bang? Ya mungkin. Sejauh ini belum ada update sanksi atau apa, belum ada Pak. Dan ada edaran dari LIB atau Championship ini belum ada. Belum ada sama sekali ya. Belum ada edaran. Jangan-jangan nggak ada sanksi malah penak ya. Alhamdulillah. Liga 2 sama Liga 1 ya, larangan ya. Ya larangan masih ada semua larangan. Terus apa lagi Bang? Statement dari siapa lagi? Selain tadi siapa, Hustra nggak mau statement, malah gocekan. Terus kondisinya Tokantin gimana Bang? Ya, Tokantin. Oh, Tokantin. Kemarin kan sempat dia terpincang-pincang kalau nggak salah, sempat dapat treatment sedikit gitu. Gimana kondisinya? Tokantin aman. Sudah latihan full. Sudah latihan full, mengikuti latihan biasa. Dan ketika kemarin Rabu itu saya lihat seusai latihan itu Tokantin itu ada ngobrol sama Kleberson, sama Coach Hustra, sama pelatih-pelatih asing lainnya. Entah ngobrol apa saya nggak tahu ya. Mungkin mau mudik dia. Ya. Jangan-jangan gosipin kamu Bang. Ya bisa. Intens nggak ngobrol Serius? itu? Serius nih tak ketok, Bang, aku njaluk coach, njaluk kata-katanya. Oh, kowe ganggu toh. Oh, alah, padahal mereka lagi bicara tentang strategi. Mungkin strategi. Kowe ganggu. Oh, mungkin seperti itu, baru ngobrol-ngobrol seperti itu. Kalau Inja ya nampak seger ketika kita ngobrol-ngobrol gojekan sama Coach Ustra ngalor ngidul, kita tanya Coach Ustra kemarin ngobrol-ngobrol soal dia pertemanan dia sama Van Hastel. John Paul Van Hastel. Ngomongnya gimana? Pertemanannya gimana kata si Hustra ini? Pertemanannya sangat bagus. Dulu waktu di Belanda pertemanan sangat bagus, kenal baik lah dia, kenal baik. Saya harap Van Hastel ini bisa adaptasi di Indonesia, adaptasi di Indonesia dan betah-betah di Indonesia. Van Hastel ini sangat luar biasa. Dia tipikal pelatih yang top, disiplin top. Kata si siapa namanya? Si Hustra ini. Dia sering ketemu nggak sama Hastel di Jogja ini? Sering Pak, kayaknya satu apartemen kayaknya. Oh, satu apartemen. Satu apartemen. Oh, berarti RT bareng ya, warisan RT ini bareng ya Pak? Bareng. Roda bareng-bareng. bareng. Sampling bareng. Iya. Ya, terus apa lagi? Terus selain itu apa namanya? Fakhrudin. Ini kira-kira bisa turun itu kapan, Bang? Itu tadi kalau kata dokter ya Pak ya. Kata dokter kan ini kan sudah mulai latihan, ikut latihan, gabung latihan biasa. Tapi ini masih dalam proses pemulihan. Ya masih pelan-pelan lah pemulihannya, tidak sama seperti Nuri Fasya. Nuri itu Mas Farudin itu kemungkinan itu di akhir November menuju Desember. Sudah bisa main ya? Kemungkinan sudah bisa main. Nah, itu diprediksi dari tim dokter ya Pak ya, tim medis. Tapi kan kalau tim medis ini kan cuma merekomendasikan. Nah, nanti keputusannya itu tetap di tim pelatih. Tim pelatih. Tambah pusing lagi tim pelatih. Iya. Karena menumpuknya pemain-pemain berpengalaman di lini belakang kan. Ya kan ada Pak Jajang, Mas Fakhrudin, Pak Kleberson, ada Kevin, Irfan. Nah, Irfan Anda ini di dua pertandingan ini belum tampil. Belum tampil. Ini ada
dari Ansari sendiri ada komentar ataupun dari Coach Justra Bang, terkait Irfan Nanda ini, apakah dia akan di loan, dipinjamkan atau seperti apa? Enggak, kalau dipinjamkan sih saya rasa tidak, Pak. Karena kan sudah cukup 30 pemain ini. 30 pemain ya. Dari awal Coach Justra ya, kita akan memakai sekitar 30 sampai 31 pemain. Udah final itu. Udah final, berarti ini nggak ada yang dipinjamkan lagi ya? Dipinjamkan kan kemarin itu kan setelah Hoki kan ada pemain dipinjamkan lagi, siapa lupa aku, pemain muda banyak, ada Bima, ada siapa 3 itu. Nah itu udah final. Sudah final, ini nggak ada lagi dipinjamkan lagi ya? Udah final di situ. Ya. Tidak ada statement ini Bang dari pelatih ataupun Justra soal performa Injay di 2 laga. Aku lali rata takok ke Mas ini. Rata takok ke kan anu tak aku liane pas wawancara ini aku malah fokus ngoyak si Jodge tadi. Jadi lupa menanyakan. Kalau Injay sih ya itu tadi seperti kata Pak Ananto, kalau menurut saya ya dia ini menurut saya cuman kurang diadaptasi aja awal-awal waktu dia sering dia kan waktu lawan Persiku kemarin kan udah memutus keraguan daripada supporter teman-teman pendukung PSS toh. Dia menjadi man of the match, perannya sangat vital di tengah. Bagi Bang. Berarti intinya bahwasanya ini kan sebuah pembuktian ya Bang ya. Injay ini jadi man of the match itu. Dan pasti 2 pelatih itu baik Coach Justra maupun Ansari ini juga pasti akan puas dengan Injay ini ya. Terus terkait dengan komposisi lini tengah ini kan positioningnya Injay dan posisinya Dion ini kan kerap bersamaan di sini di situ kan. Itu memang ada instruksi tersendiri dari Ansari ataupun Coach Justra untuk 2 pemain ini. Ya saya rasa Dion malah lebih ke ini Pak, membantu ke lini pertahanannya. Kalau Injay malah kadang bisa naik turun, dia bisa sering naik. Dion jarang naik toh, kalau nggak dipasang di wing dia jarang naik ke depan toh. Dion malah sering saya rasa untuk membantu perannya seperti misal Hamisi dan Paulo musim lalu. Dion kalau si Injay ini malah lebih ke bisa membantu penyerangan, karena kan beberapa kali Injay ini sempat mengancam gawang lawan juga. Ya, mungkin lebih yang ke pertahanan ya. Pertahanan. Dia lebih ke defense-nya berarti Dion ya. Zona defense-nya PSS ya. Ya. Nah Injay kemarin di latihan mencetak gol juga Pak. Berarti dia sudah enjoy ya. Si Injay sudah enjoy di PSS Sleman ini. Dan kemarin kan tadi kan saya ngomong toh Pak, ketika kita ngobrol-ngobrol sama Coach Justra, Injay itu ya ramah sebenarnya. Ramahnya gimana? Ketika dia selesai mandi terus halo guys, halo aku ya, halo. Saya mandi di mana? Mandi di kali? Enggak, kan di kamar mandi kan ngono Mas. Kamar mandi latihan. Halo ini ora karo kowe apa? Kamar mandi latihan. Karo kowe apa karo wong liya? Semua. Semua. Halo, pulang dulu. Oke. Bisa ngomong pulang dulu gitu. Basane kono lagi. Jojo ora pulang dulu itu. Mangan sik gitu kan. Guru memulang. Tapi dia menyapa kita. Oke, artinya kan di situ kan dia sudah enjoy, sudah menikmati atmosfer yang ada di Sleman, baik di tim dan di teman-teman wartawannya kan sudah chemistry-nya udah terbangun. Itu waktu latihan di Pakem Binangun. Ya. Latihannya di Pakem terus Pak. Pagi kadang fitness. Di Pakem juga. Ya ora. Di Omah PSS gitu. Enggak ada aku fitness. Enggak ada di Omah PSS itu, enggak ada tempat fitness. Enggak ngerti aku fitnessnya nanti ngerti aku. Di situ sekarang nggak ada orang Bang, yang ke situ cuma ada Mas Kim aja kadang ke situ karena dia manajernya. Lainnya nggak ada katanya. Oh iya Pak. Nggak ada. Jadi kemarin kan saya ke sana, saya lihat rumah PSS itu, saya tanya ke yang jaga slur. Yang pokoknya yang pegawainya di situlah. Nah, tapi ramah-ramah kok, satpamnya ramah, pegawainya juga ramah-ramah. Saya nanya, pemain sering kesini Mbak? Nggak pernah Pak, gitu kan. Paling yang kesini itu yang sering Kim, karena Kim sekarang kan manajer tim. Jadi dia ternyata Kim itu juga mengurus semua semua tetek bengek yang berkaitan dengan administrasi, berbagai kebutuhan logistik dan sebagainya di PSS Sleman gitu kan. Jadi sekarang malah Kim ini yang rajin ke Omah PSS, yang ngurusi administrasi seperti itu. Kalau pemain lain nggak pernah ke situ, jarang gitu kan.
apalagi sekarang jalannya depan itu didandani wong ora iso mlebu wong. Wow, apa? Yo saya harus parkir jauh. Untung saya bawa Bambang itu kemarin. Nyangking Bambang. Bambang Sumantri. Nah, tapi baik kok satpamnya ngampirin kita kok. Di sini aja Pak. Yo tak antar masuk gitu. Luar biasa. Cuma hanya saja merchandise-nya PSS. Kemarin saya juga sedikit kritik. Merchandise-nya di PSS Store itu sangat sedikit. Oh. Beda jauh dengan di PSIM Store. Jadi pernak-perniknya itu masih sangat minim. Iya. Hanya ada jersey sama topi gitu kan. Jersey itu pun jersey musim ini sama jersey musim kemarin sama jersey musim lalu. Itu pun nggak banyak gitu loh maksudnya. Jadi kayak mug seperti ini, kemudian wong-wongan cilik patung-patung itu nggak ada itu kan, kemudian kayak apa slayer sal itu juga nggak ada. Ada kaos oblong kayak punya Ibana gitu kan, tulisannya elek PSS ngene iki lho. Aku nyablon dhewe iso Mbak ngene aku. Kurang menarik ya. Kurang menarik gitu kan. Ya ini ya karena ini kan salah satu daya tarik untuk menggait pemasukan juga lah dari supporter gitu kan. Tapi mungkin juga karena PSS ini kan juga sudah kaya kan finansialnya, jadi mereka nggak begitu butuh itu gitu. Saya juga kemarin ya rada tak sindir, wow saiki sugih ya Mbak ya nggak perlu bikin merchandise gitu saya bilang. Padahal saya kemarin ke sana sudah siap borong dong. Ada borong jersey gitu. Hanya cuma beli jersey gitu kan. Itu kan. Saya juga nggak bilang saya dari mana gitu, pokoknya saya temennya Mas Kopong gitu. Kenal orang Bang Pak? Enggak kenal. Kopong enggak? Mbak orang kenal ya? Saya baru sadar ternyata sponsornya PSS banyak kali ya. Banyak sekali. Ada. Dan jersey musim ini kalau saya bandingkan dengan musim lalu jauh lebih bagus musim ini. Kualitasnya dan bahannya, dan itu diakui betul juga oleh sama teman-teman yang ada di PSS Store. Jadi kualitasnya lebih bagus yang ini dibanding musim lalu ya. Kalau musim lalu itu koyo ya biasa banget lah, biasa. Saya pegang dua-duanya itu memang beda. Jadi memang kualitas musim ini lebih bagus. Apparelnya beda ya? Beda. Itu Scorlab itu. Jadi luar biasa sekarang itu. Maksudnya dan bajunya dipakai juga anyep Bang. Anyep Pak. Anyep. Ono sepatune kok. Hah? Ada kulkasnya toh. Nah, itu jadi menarik ini. Ini ya intermezzo lah, di luar teknis kan. Kalau berbicara soal Mas Kim juga ya Pak ya. Mas Kim itu selain di kantor, itu sehabis latihan itu Mas Kim itu enggak kayak biasanya. Karena kemarin waktu menjadi pemain itu Mas Kim itu ketika udah selesai latihan, mandi, ganti baju, pulang. Tapi sekarang enggak. Beliau ini juga ikut rapat dengan tim pelatih di dalam ruangan. Jadi Mas Kim ini sekarang pulangnya agak lebih lama. Agak malam mungkin. Agak malam. Ngajarin bojone. Enggak. Agak ngarepe maghrib lagi udah metu. Oh, berarti memang dilibatkan dalam manajemen manajerial ini ya. Ya karena dia posisinya manajer ya. Enggak seperti biasanya waktu seperti pemain-pemain lain lah sekarang udah ya Mas Kim kan memang itu kan cita-citanya beliau jadi manajer. Memang cita-citanya beliau enggak manajer atau apa, yang penting dia membantu tim di balik layar. Karena kan dia kemarin udah sempat statement bahwa kalau dia tuh jadi pelatih ini dia nggak tega. Karena kan pelatih ini kan hanya memilih 11 kesebelasan pertama. Nah, yang lain ini Mas Kim ini nggak tega katanya Pak. Dan dia kan juga sekolah manajerial juga waktu di Jerman waktu dia udah punya pengalaman di situ. Ya harapannya Mas Kim ini pelan-pelan lah bisa adaptasi dengan pekerjaannya yang sekarang sebagai manajer, dan beliau ini katanya pengen mengakhiri karir sepak bolanya gantung sepatu ini bersama PSS. Nah, semoga saja besok. Aku ngarep-arep Kim pensiun cepet. Enggak. Usia berapa sekarang, Bang? Kim 30-an 30 lebih. 36. Enggak sampai 36 mungkin. 30 lah. Ya karena Kim ini kan pemain yang senior juga kan. Senior. Dan dia juga punya banyak pengalaman, dan Kim ini kan sebenarnya salah satu, saya nggak tahu apakah dia naturalisasi atau dia memang memilih punya dua opsi kan, kayak Elkan Bagot gitu loh. Karena Kim sama Irfan Bahdim ini kan
sebenarnya sama-sama pemain yang berasal dari luar Ya, Indonesia waktu itu, dan kebetulan juga kakaknya Kim sekarang jadi istrinya Bakdim gitu kan, jadi IP nih Bakdim itu par itu loh Bang, kok ini ngerti? Ngerti Pak. Wah, kudune ra aku loh. Sinau gitu loh Bang. Gitu. Oke, terus apa lagi? Apa Mas? Besok berarti main malam. Malam. Dan persiapan untuk teknis berarti besok baru mencoba stadion. Ya. Kalau Deltras timnya datangnya kapan gitu Bang? Besok Pak. Mungkin besok ya. Besok. Mungkin besok jadi Sabtu baru datang. Sabtu atau Minggu ya. Minggu kan. Biasanya kan ning Numpak kereta. bis. Oh naik bis Deltras ini. Biasanya kan waktu awal di PSIM itu kan ya pas waktu OT itu sejelas atau Hamin 1 itu waktu Oh, dulu. mereka datang ya. Waktu dulu aku mau ikuti di Liga 2 itu seperti itu. Oke. Oke. Bisa Baker. Terus apa lagi Bang? Kali urang. Sementara mungkin itu Dari dulu, Mas Yoni Ya. ada Oh, Mas Yoni, informasi ya. lain Kamu mungkin sempat untuk ketemu. kedepannya PSS ini seperti apa? Belum ya. Betul, aku pas ke sana itu ada rapat Bang. Ada rapat Pak? Ya, saya tanya itu di sebelah ada rapat. Iya, itu rapat manajer Mas gitu kan. oke. Tapi Kim nggak ada. Nah, ya. Dan yang rapat tuh anak-anak muda ya, katanya marketing gitu. Katanya marketing gitu. Publikasi bisa Hah? apa tim media loh Pak bisa. Masa harus rapat di media? Katanya udah nggak ada MO-nya. Ya MO-nya Bu Vita. Bu Vita tapi kan nyambi. Oh, ya menarik. Dan pemain-pemain itu rata-rata tinggalnya di mana tuh Bang? Di nggak tahu ya, ada yang di apartemen, ada yang di mungkin aku ora ngerti nak mesej saiki ning ndi Pak. Tapi ada yang di mana kayak kontrakan gitu mungkin Di ada. Harta, bukan. Ngerti aku. Dan kalau pemain asingnya Di Amarta gitu ya. di Amarta semua. Berarti bareng dengan pemain asingnya PSIM. Iya sama iki sapa sik ning kene Biak juga pun ya. Oh, Biak juga di situ. Biak Berarti satu apartemen semua. Heeh. Di situ semua. Kalau Biak ini yang pemain lokalnya di mana? Pemain lokalnya ning endi ya lali aku ini dikandani daerah Maguwo. bukan Pak, lali aku. Berbah. Utuh lali aku. Pasiro, Utuh lali aku. Segan, Lali aku ini dikandani kok. Aku lali aku. Jogja Kota. Daerah Sleman ini. Oh, Lali aku. Soalnya kan latihannya nih di Purwo, Pak. di Purwomartani. Kalau Biak itu. Purwomartani. Purwo yang Binangun. kita Latihan. kebetulan- Binangun. Binangun. Oh, bukan Pakem Pulau Binangun. Binangun. Nah, Pulau Binangun itu. Binangun. Oh, latihan di situ. PSBS Biak ya. Oh. Terus kemarin kan katanya kamu juga ketemu beberapa pentolan-pentolan dari BCS. Gitu kan. supporter. Nah, supporter. Nah, ini informasinya apa gitu kan. Belum ketemu lagi Pak. Ya nak informasinya ya kemarin ya cukup pemain apa teman-teman supporter saya rasa cukup puas lah dengan Dengan dua pertandingan ini. Tapi harapannya kan teman-teman ini kan tetap PSS ini bisa main konsisten toh Pak. Jangan sampai ini terlena atau pemain-pemain ini terlalu jemawa, artinya kan harus konsisten ya, tidak boleh lah kecolongan lagi. Dan kelihatannya BCS itu ada tidaknya larangan mereka tetap akan away gitu Bang. Ya, mungkin Pak, Kemungkinan besar ya. mungkin iya. Nah itu tergantung lokasinya atau Tergantung lokasinya ya. Kalau dengan kayak kemarin ke Kudus karena ada hubungan baik mereka berangkat gitu. Kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan juga mereka juga nggak akan berangkat gitu. ya. Tapi kan ini kelihatannya memungkinkan semua ini musim ini kecuali dengan Semarang ya. Sama Papua Sama Papua. mungkin ya. Jauh karena jauh gitu kan. Tapi itu saya lihat berita-berita itu teman-teman BCS ini sangat luar biasa ya, artinya untuk OB pun kadang ada yang jual mobil jual apa demi untuk OB itu ada Pak. Iya tuh. Ada. Jual mobil. Apa enggak jual apa kalau ada beritanya seperti itu serela untuk wis pokoknya Bondo tenanan gitu kan. tenanan artinya sangat oke lah. Bonan ora bonek. Nek bonek kan bondo nekat. Bondo nekat. Nek bonan kan bondo tenanan gitu. Ya luar biasa. Kamu juga dapat salam sama bapak-bapak Wonokromo. Oh iya itu ya, beri rumah sakit apa kayak lali aku. Terus apa lagi informasinya dari PSS ini kemarin? Ya mungkin Kiper kelihatannya ada pergantian nggak? enggak tetap Fahri. Kamu kok yakin Fahri? Kenapa? Ya feelingku ngono Kak. Tapi kemarin kan apa ya yang sering di push itu Mas Fahri juga. Mas Ega itu juga tapi yang Mas Fahri. Nah, terus kemudian ada komentar Coach Ansari terkait penampilan Fahri yang sering
teledor, agak sering kecolongan gitu. Belum tak tanyain ya Pak. Oh, besok ditanyain gitu kan. Apakah memang instruksinya seperti itu apa itu memang karakternya gitu loh. Iya. Yo kadang kerap deg-degan loh ya. Iya. Kamu ya deg-degan loh, Bang? Deg-degan Pak lah. Belum tak tanyain, mohon maaf ya teman-teman ya. Belum tak Ya, tanyain. terus apa lagi ini? Mungkin itu dulu aja. Mungkin kalau semua pemain ya tetap diwaspadai kata coach Ansari besok untuk laga besok. Enggak, Ansari sudah tahu komposisi pemainnya dari Deltras ini. Saya rasa sudah menganalisanya Pak. Sudah Menganalisanya. Dia menyebut 1-2 orang pemain yang nanti akan diwaspadai mungkin. Semuanya dia bilang semua dia. Kiper udah waspadai berarti. Iya. Pemain cadangan pun diwaspadai. Waspadai termasuk Kopok. Semua diwaspadai. Ada tekan yo. Biyen waktu saya liputan apa-apa kabeh diwaspadai semua pelatih mesti ngono kuwi. Semua tak waspadai nak coach Seto termasuk hitman ngono kan lho. Nak coach Seto biasane ngono kuwi. Semua tak waspadai. Awas sama hitman juga termasuk wartawan juga. Si Konseto sekarang di mana, Bang? Kamu dapat kabar ini? Enggak dapat kabar, mungkin fokus di rumah mungkin tak. Belum ada kabarnya. Biasanya gue kan ngerti kabarnya itu Mancing, kan. mancing ya? Iya. Mancing dia. Iya. Mancing tiket. Iya, tapi ini belum kelihatan ya Konseto ini mau melatih di mana ya. Belum kelihatan. Kan koleganya semuanya udah melatih ya. Iya. Kaudi udah dapetin. Kemudian Erwan juga masih dipertahankan di PSIM. Didik Wisnu juga masuk ya. Terus banyak siapa lagi pelatih dari Jogja yang Alfredo Vera ini juga di Madura gitu kan. Alfredo Vera itu orang Ya, sini loh. asistennya kan yang waktu Ananto itu, Pak. Iya, Yang- itu. dia. Dia orang sini loh dia. Orang Jogja. Yang Alfredo yang semalam Madura itu Pak. Iya, Oh. kan tinggalnya di Jogja, istrinya di sini dia. Oh, dia pelatih asal Jogja itu. Gitu loh, Bang. Belum tahu loh. Logatnya koyo asing ngono kae. Ya itu memang pelatih asing gitu kan, tapi tinggalnya di Jogja. Gitu, Bang. Makanya pelatih Jogja. Atau Seto pensiun, Pak. Hah? Dari pelatih dari dunia sepak bola. Urung ngono apa. Belum ada statement. Urung ada statement. Ya saya sih sebenarnya menunggu Coach Seto ini ke timnas sebenarnya sebagai asisten ataupun pegang kelompok umur sebenarnya gitu. Ya, terus nih Pong, kemarin katanya kamu liputan bareng Fahmi. Ora ki. Ora apa Sing gambar ngendi? neng stadion Mandala Krida. Oh, anak ning Mandala, heeh. Gimana perasaanmu ketemu lagi dengan teman-teman PSIM? Ya seneng Pak. Senengnya piye? Seneng ya artinya kan aku suara tau dolan ning Mandala toh. Nah, waktu itu kan anak PSIM kan sekarang kan yang boleh dikunjungi wartawan kan kayaknya seminggu sekali kayaknya ya. Ya, Aku nggak harus tahu. ada mereka menyediakan waktu khusus gitu kan. Aku nggak tahu ya maksudnya spesifiknya seperti apa ya. Aku dapat kabar itu ya aku datang. Ya udah ngobrol-ngobrol banyak yang tak ajak ngobrol kalau di PSIM kan Siapa banyak. saja? Rafinha. Rafinha, Cetop, Mas Razi, terus Mas Farid yang sini, Atin, Mbak April, terus banyak pemain Mas Katro, banyak. Ada teman-teman supporter juga yang datang mesti ngobrol. Mesti ngobrol-ngobrol. Apa wis Gojek lah ya kan, aku kan seneng Gojek. Rasi bilang apa, Bang? Ya mending tak kon nganu kok, tak kon ya kaya kondusnya lho selamat atas ngono kuwi. Tak mintain ucapan selamat tok kok. Oh, misinya ini njaluk ucapan selamat. Untuk bandmu sing ora tau payu, grand opening bandmu to, Bang? Walah. Tapi ya ketika kan itu kan biar dikerjain Fahmi ya. Maksudnya aku kan aku kan udah wawancara Van Gastel ya udah cukup. Nah, terus aku yang lain masih wawancara Raka Cahyana. Aku mulai Rafa karo Mas Razi. Ucapan selamat. Ya tolong Mas, ya tolong. Nah, Van Gastel enggak kamu mintain ucapan selamat? Enggak, Pak. Aku kan Van Gastel kan tahu sendiri ya, aku ndak dikira piye-piye ngono Loh, kan. kok justru aja kamu mintain selamat Justru dong? ane kulino Gojek aku kan belum kulino sama Van Gastel, Pak. Oh, terus udah tahu aku ki ngene iki ngono lho. Elo. Nah, luar biasa pokoknya, kompongnya luar biasa, bener-bener belabak ya, Pak. Jare wong Solo itu belabak itu tenanan gitu loh maksudnya. Jadi wartawan itu nggak cuma datang cari berita, tapi kita di situ itu ya sudah, pokoknya kita bergaul di situ. Jadi nggak cuma datang cuma cari berita aja, tapi kita juga berteman, gitu loh, Pak. Pak. Nanti lama-lama berita datang sendiri, Pak. Iya. Jojo kok sutra malah dolan nenggonmu.
Nek rapi ketok yo dene jago. Oh ya, insyaallah tak undang ae. Lho kok Sidono bui. Wah, kuwi Karo sapa? Wis sampe segelem golem mantu elek-elekan iki lho. Ya, tinggal di WA aja ya nomornya. Kopong nyari mana? Iya, heeh. Nyari istri. Nyari istri. Oke, untuk prediksi Ya, Menang ya 2-0. aku 3-1 meneh. 3-1 lagi, Bang. 1 lagi. 2-0. Nah, disampaikan teman-teman kalau mau ikutan. Cukup sekian, Bang. Oke teman-teman, ini di podcast Main Bola Radar Jogja ini ada sebuah kuis yang menarik. Kemarin katanya sudah ada yang juara ya Pak ya? Menang. Oh iya, menang dari Udah dikirim, Pak? Udah. Udah ya, kita kirim, kita paketkan. dipaketkan. Nah, ini ada kuis tebak skor nanti, yang ini bisa komen di komentarnya YouTube kita ini yang ada di bawah ini. Ya ini maksudnya iki podcast saya iki. Nah, ini bisa komentar skornya, prediksi skor antara PSS lawan Deltras besok. Nah, monggo nanti untuk juaranya nanti bisa kita pilih yang diundi yang menang siapa, nanti akan mendapat hadiah menarik dari Radar Jogja. Yang hasilnya tepat gitu. Yang ya. hasilnya tepat. Dan mungkin ini yang ini apa Pak iki, Pak? Apa nih? Yang sing kaos sing ngopi, Pak. Oh, nanti kejutan itu. Itu kejutan. Kejutan akan ada. Ya bisa juga nanti kita hadiahnya berupa jersey. Gitu. Ya. Tapi kan aku kongkonanku yang jalur tanda tangan sih. Oke. Oke. Gitu loh, Bang. Dan jangan lupa juga untuk yang belum subscribe channelnya, subscribe channel kita, bagi-bagikan informasinya terkait podcast ini. Dan ini di sini kayaknya tadi ada nomor WA ya. Nah, itu jangan lupa nanti bisa dihubungi untuk teman-teman yang mempunyai produk olahraga, makanan atau apapun itu. Kata duduk MBG loh. Nah, ini bisa dipromosikan di sini. Nah, itu. Oke, teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman pecinta sepak bola DIY, PSS Sleman dan sekitarnya. Kita tutup podcast sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Jos. Luar biasa, Jos. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed, or maybe years. Feel stretch wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.